Saya terlahir kembali sebagai Panzi, seekor harimau hitam di kebun binatang Hua. Namun tidak pernah menerima pemberian makan 9 kali sehari dari penjaga. Sebaliknya, saya berlatih setiap hari. Latihan berbagai keterampilan bertarung binatang buas. Dari teknik 36 pengendalian, hingga teknik 12 tendangan Shaolin. Semuanya adalah panduan aktivitas yang harus saya lakukan setiap hari. Aku tahu, sebentar lagi akan ada hujan darah yang melanda seluruh dunia. Saat itu, berbagai flora dan fauna akan berevolusi dan tumbuh dengan liar. Di antara manusia juga akan muncul para pemilik kekuatan luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, saya memang terbangun dengan kekuatan. Namun kekuatan yang terbangun terlalu lemah. Setelah bertahan hidup selama beberapa tahun, akhirnya saya dibunuh oleh binatang buas yang kuat dengan satu tamparan. Dan harimau hitam ini. Di kehidupan sebelumnya, meskipun terbangun dengan kemampuan bawaan SSS menelan, namun karena terlalu gemuk, mengakibatkan saya tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Dibunuh oleh seekor harimau putih yang juga merupakan orang yang terlahir kembali. Dan menelan kotak emas kemampuan. Harimau putih ini menelan kemampuan. Mereka semua bisa mendapatkan keterampilan bawaan harimau hitam. Melalui terus-menerus menelan kemampuan bawaan makhluk lain. Meningkat dengan cepat. Akan bertarung melawan 3 raja binatang dengan kekuatan sendiri. Dan membunuhnya. Kekuatan yang bisa dibilang sangat menakutkan. Kini saya terlahir kembali ke dalam tubuh harimau hitam ini. Tentu saja tidak mungkin membiarkan tragedi itu terulang lagi. Ibu, cepat lihat. Datang lagi seekor kapal otak besar. Eksterior kaca temperet. Gadis kecil dengan bersemangat menunjuk ke seekor harimau di taman. Terlihat di pintu masuk taman harimau. Seekor harimau putih yang bertubuh kekar. Sedang berjalan perlahan menuju ke dalam taman. Aura Raja Harimau Putih sangat terlihat. Seperti Raja Harimau yang tidak marah namun tetap berwibawa. Saya tahu harimau putih yang baru datang ini adalah orang yang terlahir kembali yang membunuh harimau hitam di kehidupan sebelumnya. Tidak heran harimau hitam di kehidupan sebelumnya bisa dibunuh. Hanya aura yang dia pancarkan secara alami sudah bisa mengalahkan banyak harimau. Di taman harimau, selain dirinya dan harimau putih ini, ada juga 2 harimau lainnya yang terkurung. Karena sudah lama diberi makan, mereka sudah kehilangan ambisi. Setiap hari hanya makan atau tidur. Oleh karena itu, tubuh mereka dipenuhi lemak. Merasakan aura ganas dari harimau putih. Di mata harimau belakang, terlihat kilatan sayap raksasa. Mereka sama sekali tidak berani mengganggu 2 sampah yang baru datang ini. Melihat 2 harimau gemuk yang malas ini, saya merasa sangat meremehkan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu saya memang bukan lawan harimau putih ini. Tapi sekarang saya yakin bisa mengalahkannya. Sekarang, hanya perlu menunggu malam hujan darah. Menunggu hingga kemampuan murni terkumpul di dalam tubuh harimau putih. Sekali serang, membunuh dan menelannya. Saya bisa mendapatkan kemampuan bawaan harimau putih ini. Meskipun tidak tahu kemampuan bawaan apa yang akan terbangun dari harimau putih ini. Tapi dilihat dari sikapnya, pasti kemampuan yang terbangun tidak akan terlalu lemah. Waktu berlalu dan tiba di hari perubahan. Dengan datangnya malam, kebun binatang yang ramai di siang hari, perlahan-lahan menjadi tenang. Saya melirik ke arah harimau putih yang sudah terlelap. Sebuah kilatan dingin melintas di mataku. Tengah malam ini adalah saat hujan darah akan turun. Waktu dimulainya era evolusi global. Dan saat ini hanya tinggal setengah jam menuju tengah malam. Untuk memastikan segalanya berjalan lancar, saya memutuskan untuk melukai harimau putih terlebih dahulu. Agar lebih mudah untuk segera merebut kotak emas kemampuan di dalam tubuhnya. Memikirkan hal ini, saya melangkah dengan tatapan dingin. Diiringi dengan jeritan menyedihkan. Beberapa saat kemudian, harimau putih terbaring lemah di tanah. Saya melirik dengan dingin ke arah 2 harimau lainnya. Harimau yang terus mengaum namun tidak berani maju. Tidak menghiraukan mereka. Setelah itu, saya menjaga tubuh harimau putih. Menunggu dengan tenang hingga fajar tiba. Seiring waktu berlalu detik demi detik. Suara guntur yang menggelegar tiba-tiba terdengar. Di atas Tian Qiong, suasana malam berubah drastis. Awan gelap pekat, menutupi seluruh langit. Akhirnya akan dimulai. Melihat pemandangan ini, cahaya emas melintas dalam pikiran saya. Detik berikutnya, suara guntur yang memekakan telinga terdengar dari lapisan awan. Hujan darah yang besar turun dari langit. 2 harimau lainnya langsung berlari ke bawah pohon besar. Menghindari hujan, sementara saya menarik harimau putih yang sekarat ke area terbuka. Seluruh tubuh menyambut pembasuhan hujan darah. Tanpa menghindar sedikit pun, hujan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah kunci untuk pemurnian makhluk hidup di seluruh dunia. Juga merupakan sumber energi yang diperlukan untuk pemurnian. Langsung menerima pembaptisan energi hujan darah akan membuat evolusi pertama menjadi lebih sempurna. Di tengah hujan deras, saya menutup rapat rencana, membiarkan hujan darah mencuci seluruh tubuh. Perlahan-lahan saya menyadari bahwa tubuh saya terasa aneh. Sebuah rasa panas yang menyengat tiba-tiba muncul, mengalir di seluruh tubuh.
Rasa panas semakin kuat. Akhirnya seperti terbakar oleh api. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan teriakan panjang. Merasakan sel-sel di dalam tubuh saya sedang bermutasi dengan liar. Sensasi robekan tubuh yang intens perlahan-lahan menenggelamkan kesadaran saya. Dan pada saat tubuh saya mengalami perubahan, harimau putih di samping saya juga mulai kejang-kejang. Tampak sangat menyakitkan. Luka yang sebelumnya saya gores dengan cakar saya, ternyata sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Dan dua harimau yang bersembunyi di bawah pohon besar juga tidak merasa baik, sedang mengeluarkan suara geraman yang gelisah dan marah. Seluruh kebun binatang sesekali teringat suara raungan hewan tertentu. Namun di bawah suara petir di sini, tidak ada yang menggali. Entah sudah berapa lama berlalu, rasa sakit di dalam tubuh saya akhirnya menghilang. Saat ini, ukuran tubuh saya meningkat dari 3 meter menjadi 5 meter. Bulu hitam saya menjadi lebih baik. Teksturnya gelap, kasar, dan keras seperti jarum baja. Cakar saya bahkan seperti pilar kristal besi. Merasakan kilauan dingin yang menakjubkan. Merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalam tubuh saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan raungan ke langit. Pada saat yang sama, sebuah ingatan yang seolah-olah terbangkitnya darah muncul di dalam pikiran saya. Menelan. Kemampuan bawaan yang dapat terus menelan makhluk lain menjadi milik saya. Ternyata masih kemampuan menelan. Saya merasa sangat bersemangat. Baik itu binatang buas maupun manusia. Kemampuan bawaan yang terbangkitkan. Kekuatan dan kelemahan tergantung pada kualitas darah sendiri. Tergantung pada baik buruknya darah sendiri. Semakin baik darahnya, kemampuan yang terbangkitkan akan semakin kuat. Dan kemampuan manusia serta kemampuan bawaan binatang buas akan dibagi dari rendah ke tinggi menjadi 9 tingkat. Masing-masing adalah tingkat F, kelas E, kelas D, kelas C, kelas B, tingkat E, tingkat S, tingkat SS dan SSS. Kemampuan bawaan yang saya telan termasuk dalam tingkat SSS. Hidup kembali sekali lagi. Tujuan sendiri tentu saja adalah menjadi raja binatang buas terkuat. Selanjutnya, saatnya untuk menyelesaikanmu. Tatapan dingin saya tertuju pada harimau putih di samping saya. Evolusi awal sudah selesai. Saat ini di dalam tubuh harimau putih, pasti sudah mengumpulkan kotak emas kemampuan. Selama saya menelan kotak emas tersebut, saya akan mendapatkan kemampuan bawaan harimau putih. Setelah dibersihkan oleh hujan darah, luka di tubuh harimau putih juga sudah sembuh, mengeluarkan aura yang merupakan milik binatang buas. Dan saat ini harimau putih masih sedikit bingung. Sebagai orang yang terlahir kembali, dia jelas tidak menyangka akan gagal. Melihat saya mendekat, merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari diri saya. Dia sedikit mundur dengan ketakutan. Saya mengaum sekali, langsung menggunakan kemampuan bawaan. Di detik berikutnya, sebuah aura menakutkan terpancar dari tubuh saya. Cakar harimau berkilau dengan cahaya metalik yang menyilaukan. Harimau putih melihat pemandangan ini mengeluarkan raungan cemas. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Tatapan saya dingin tanpa sedikit pun rasa kasihan. Mengayunkan cakar dan langsung menerjang ke arahnya. Di tengah jeritan menyedihkan harimau putih, saya merobek tubuhnya tanpa ampun. Dari dalamnya saya mengeluarkan sebuah benda hitam sebesar telur ayam. Darah merah segar mengalir ke tanah. Seketika, aroma darah yang kuat menyebar di sekitar. Melihat proses brutal saya membunuh harimau putih, dua harimau yang tersisa ketakutan dan bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Saat ini, aku melihat sungai emas di tanganku. Dalam rencana harimau, penuh dengan panas yang membara. Dalam sekejap, aku langsung menelan sungai emas yang ada di tanganku. Seketika, sebuah kekuatan asal yang kuat menguasai tubuhku. Akhirnya menyatu dengan kemampuanku di dalam tubuh. Sungai emas menyatu menjadi satu. Pada saat ini, bisa terasa jelas. Merasakan, kekuatan diriku meningkat pesat sekali lagi. Orang-orang di masa depan mengklasifikasikan manusia, kekuatan para pengguna kemampuan dan binatang buas. Mereka membagi kekuatan dari tingkat 1 hingga 9. Di atas tingkat 9 masih ada tingkat raja dan tingkat kuning yang lebih kuat. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh. Aku memperkirakan kekuatanku sudah mencapai akhir tingkat 1. Seiring waktu berlalu perlahan, kemampuan harimau putih akhirnya sepenuhnya diserap. Pada saat yang sama, sebuah informasi mengalir ke dalam pikiranku. Amukan dapat memperkuat kualitas fisik 10 kali lipat dalam sekejap. Hatiku tiba-tiba terbangun. Ternyata harimau putih ini terbangun dalam bentuk tempur, serta kemampuan bawaan. Saat ini, hatiku dipenuhi dengan ambisi. Di kehidupan sebelumnya, harimau putih ini terkenal karena kemampuan menelannya dalam pertempuran. Dan kehidupan ini, dia sendiri akan menggantikan posisinya sebagai orang yang terlahir kembali yang baru. Hujan darah di langit masih terus berlanjut. Kini sudah menyelesaikan proses kebangkitan. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memanfaatkan perlindungan hujan deras. Meninggalkan kebun binatang. Tempat ini adalah wilayah manusia setelah semua.
sebelum tumbuh besar. Menghadapi serangan senjata api pasti tidak akan bertahan. Sebagai pembunuh yang memiliki kemampuan menelan, kembali ke hutan untuk memburu pembunuh lain adalah jalan yang benar. Selain itu, di pegunungan dan hutan, karena penyuntikan energi dari hujan darah, beberapa tanaman juga mengalami evolusi, menghasilkan berbagai macam harta karun alam. Harta karun alam ini, baik binatang buas maupun manusia yang mengonsumsi, akan mendapatkan manfaat yang besar. Di kehidupan sebelumnya, Jianghai adalah pegunungan Dali di pinggiran kota. Pada awal evolusi, sebuah buah sumber petir muncul. Jika saya bisa mendapatkan dan menelannya lebih dulu, saya bisa menguasai kekuatan petir. Memikirkan hal ini, saya datang ke depan kaca temperet. Dengan satu pikiran, saya langsung mendorong kemampuan amukan untuk bergerak seperti emas, seperti besi yang kuat, dengan mudah memotong kaca temperet yang keras. Kemudian, sesuai ingatan, saya berjalan menuju pintu masuk kebun binatang. Tiba-tiba tubuh saya terhenti. Tatapan saya seketika menjadi tajam. Saya merasakan aura binatang buas muncul di dalam taman. Sepertinya ada binatang lain di kebun binatang ini. Kemampuan bawaan yang berhasil terbangkit telah naik menjadi binatang buas tingkat 1. Setelah ragu sejenak, saya perlahan mendekati mengikuti aura ini, sambil mengumpulkan kembali aura saya. Karena ada binatang buas yang terbangun, maka pihak lawan pasti telah terbangun dengan kemampuan bawaan. Di dalam tubuhnya terkumpul energi kemampuan. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan baik seperti ini. Dengan cepat saya mengikuti aura ini, sampai di area reptil kebun binatang. Dengan suara jeritan yang masuk ke telinga, di mata saya melintas kilatan warna. Sepertinya binatang buas ini adalah sejenis ular. Mengikuti kaca temperet yang terpisah di luar, saya melihat bentuk binatang buas di dalam. Terlihat seekor ular piton raksasa sepanjang 10 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut, seolah-olah seperti kepingan sisik. Hanya saja ular perak ini saat ini terlihat sangat menderita. Membuka mulutnya yang lebar. Dari mulutnya mengeluarkan hawa dingin yang menakjubkan. Dimanapun ular perak itu melintas, membeku menjadi lapisan kristal es. Ternyata seekor kuda yang terlahir kembali dengan kemampuan bawaan es. Kuda yang memiliki kemampuan bawaan. Sebuah cahaya emas melintas di mataku. Cahaya perak ini jelas baru saja disucikan. Belum sepenuhnya mengenali kemampuannya. Saat ini adalah waktu terbaik untuk bertindak. Memikirkan hal ini, aku tidak ragu sedikit pun. Segera aku mengayunkan cakar untuk memecahkan kaca temperet di depanku. Suara mendadak itu langsung menarik perhatian Silver Python. Merasakan aura binatang buas yang terpancar dari tubuhku, Silver Python segera menjadi waspada. Cahaya ganas berkilau di dalam tubuh ular. Aku tidak ragu sedikit pun dan langsung mengaktifkan kemampuan amukan. Seketika, kekuatan yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuhku. Tubuh harimau segera membesar, menuju Silver Python dengan cepat. Dan ular piton perak itu meraung, menggoyangkan ekor ular yang besar ke arahku. Memiliki pengalaman bertarung dengan binatang buas dari kehidupan sebelumnya, saya dengan mudah menghindari serangan Silver Mang. Cakar harimau yang tajam memanfaatkan kesempatan untuk menyerang lawan. Cakar harimau yang tampak seperti dicetak dari emas hitam, dengan sangat mudah meninggalkan bekas di Silver. Meninggalkan luka besar di tubuh Silver. Darah merah segar langsung memancar keluar. Silver Mang langsung merasakan sakit, mengeluarkan teriakan menyedihkan. Suanyi tiba-tiba membuka mulut besarnya yang penuh darah. Sebuah hawa dingin yang mengejutkan menyembur keluar dari mulutnya, langsung mengarah ke saya. Melihat itu, saya melompat dengan gesit. Dengan tubuh yang lincah, saya menghindari serangan hawa dingin. Hawa dingin yang menakutkan jatuh ke tanah, seketika membentuk area beku. Silver Mang melihat tidak mengenai sasaran dan bersiap untuk membuka mulutnya lagi. Tapi saya tidak memberinya kesempatan itu. Setelah naik level, saya mengayunkan kekuatan saya. Dengan keras menggores perutnya. Hampir saja mengeluarkan organ dalam Silver Mang. Mengalami luka parah seperti ini, Yin Mang seketika kehilangan kemampuan bertarung. Tubuh ular yang besar terus berguling di tanah. Darah merah segar mengalir di tanah. Tentu saja saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, memanfaatkan kelemahannya untuk menghabisinya. Sekali lagi, saya langsung menembus kepala Yin Mang. Setelah beberapa kali bergetar, Yin Mang tidak bergerak lagi. Saya menarik napas dalam-dalam. Dari dia, mengeluarkan sebuah kotak emas kemampuan yang putih bersih. Tanpa ragu, saya langsung menelan kotak emas itu. Sambil mendorong kemampuan menelan. Di dalam pasir, sebuah kekuatan menelan yang tidak bisa dijelaskan muncul dari dalam tubuh. Dengan cepat membungkus kotak emas yang putih bersih. Seketika, sebuah makna yang menusuk mengalir di seluruh tubuh. Seolah-olah mengubah struktur tubuh saya. Pemurnian antara binatang buas. Pada dasarnya juga bergantung. Menelan daging dan darah binatang buas yang kuat lainnya. Atau harta karun yang luar biasa. Tetapi jenis penelanan ini hanya bisa menyerap esensi darah dari daging binatang buas untuk memurnikan tubuh, dan tidak bisa menyerap kemampuan bawaan lawan. Kecuali jika kedua binatang buas memiliki darah yang sangat cocok.
Setidaknya harus sejenis agar ada sedikit kemungkinan. Namun kemampuan menelan saya dapat melakukan 100%. Menyerap kemampuan bawaan dari binatang buas manapun. Beberapa saat kemudian, di atas rambut hitam saya, tiba-tiba muncul lapisan embun beku. Sebuah kilau kegembiraan melintas di mata saya. Sementara itu, di dalam pikiran saya muncul informasi tentang embun beku yang bisa dikeluarkan. Kemampuan bawaan yang dapat menyemprotkan kekuatan es. Saya tidak sabar membuka mulut besar saya. Sebuah hawa dingin yang mengerikan segera menyemprot keluar. Jatuh di atas tubuh perak yang mati. Dalam sekejap, membentuk lapisan kristal es di atas tubuh tersebut. Saya sangat puas. Meskipun hanya kemampuan bawaan tingkat B. Tapi saya sama sekali tidak merasa jijik. Memiliki satu kemampuan bawaan lebih. Itu berarti ada satu cara lagi untuk menghadapi musuh. Dan setelah saya terus berevolusi, kekuatan embun es ini juga akan terus meningkat. Ini bisa dianggap sebagai menambah satu cara serangan jarak jauh. Selanjutnya, saya harus meninggalkan kebun binatang ini. Pagi-pagi saya memukul tubuh jaring perak dan menghancurkan kristal es. Membuka mulut besar yang berdarah dan mulai mengunyah daging ular raksasa. Meskipun ular perak baru saja terbangun, dagingnya masih mengandung energi yang luar biasa. Setelah kenyang dan puas, saya pergi dengan angkuh meninggalkan kebun binatang. Berlari dengan megah di jalanan. Tujuannya adalah menuju pegunungan Dali untuk merebut buah sumber petir. Meskipun sekarang hujan darah telah turun membuka jalan evolusi. Di pegunungan Dali juga terdapat banyak binatang buas. Tapi saat ini mereka semua belum terbangun. Hanya dengan mengandalkan naluri terus-menerus membunuh. Mungkin tidak akan memperhatikan harta seperti lembah Leiyuan. Pagi hari tanggal 1. Hujan darah yang melanda dunia akhirnya berhenti. Selain bau darah yang samar-samar menyebar di udara. Dan urutan yang belum masuk ke dalam tanah. Segalanya tampak seolah tidak terjadi. Sama seperti biasanya. Namun, kebun binatang Panzihua tiba-tiba mengeluarkan sebuah pengumuman. Mengumumkan penutupan pameran kebun binatang. Mengklaim kepada publik bahwa mereka akan melakukan perbaikan dan pekerjaan keamanan. Sebenarnya, semua staf di kebun binatang sedang panik mencari harimau hitam itu. Sementara itu, di internet juga ramai. Semakin banyak orang mulai membahas kejadian aneh semalam. Apakah kalian merasakannya? Ikan kemarin sangat aneh. Saya merasakan hal yang sama. Tadi saat keluar, merasa di mana-mana ada bau darah yang samar. Bahkan mengira indera penciuman saya bermasalah. Hari ini, saat saya keluar, saya menginjak genangan air. Kalian tebak apa? Ternyata itu adalah genangan darah. Kalian semua tidak hanya menghadapi hujan darah. Bahkan hewan peliharaan saya juga tiba-tiba mengalami perubahan besar. Saat itu, seorang pengguna internet memposting sebuah kiriman. Di bawah ini juga dilampirkan sebuah video. Banyak pengguna internet yang penasaran membuka video tersebut. Mereka segera terkejut bahkan ketakutan oleh pemandangan di dalamnya. Dalam video itu, ada seekor anjing kuning besar di rumah pengguna internet tersebut. Seolah-olah anjing itu sedang gila. Berani menunjukkan diri kepada orang. Akhirnya, untungnya, anjing itu ditembak mati oleh polisi yang datang. Namun, itu juga menyebabkan 5 atau 6 orang terluka. Dan situasi seperti ini sangat banyak. Dan semuanya muncul dalam semalam. Para pengguna internet berdiskusi dengan sangat tegang. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang juga berspekulasi. Apakah ini ada hubungannya dengan hujan darah semalam? Sementara itu, setelah mengalami perjalanan sehari semalam, akhirnya saya tiba di pegunungan Dali di pinggiran kota Jianghai. Karena buah sumber petir berada di dalam kedalaman pegunungan Dali. Oleh karena itu, saya tidak akan memiliki istirahat sejenak. Selalu berlari tanpa henti. Buah sumber petir ini pasti akan saya dapatkan. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, buah sumber petir ini tampaknya ditaklukkan oleh seekor binatang buas raksasa. Sejak saat itu, ia mendapatkan kekuatan petir. Akhirnya menjadi pembunuh kuat yang menguasai kota Jianghai. Dikenal sebagai binatang buas raksasa petir oleh orang-orang. Dari sini terlihat keistimewaan buah sumber petir ini. Benda spiritual seperti ini tentu tidak boleh dilewatkan dengan mudah. Dalam kehidupan sebelumnya, binatang buas raksasa juga beruntung mendapatkan kesempatan ini. Namun, di kehidupan ini, buah sumber petir hanya bisa menjadi milik saya. Perlahan-lahan, dalam pikiran saya tentang hal ini, informasinya semakin jelas. Perasaan saya juga mulai menjadi gelisah. Hujan darah telah dimulai hingga sekarang. Sudah berlalu 1 hari 1 malam. Saya tidak tahu apakah buah sumber petir itu sudah dimakan oleh binatang buas raksasa itu. Harta langit dan bumi seperti ini memang terlalu mencolok. Begitu terjadi sesuatu, pasti akan memicu binatang buas di sekitar untuk bertarung. Memikirkan ini, saya meningkatkan kecepatan saya lagi. Berbagai binatang buas dalam gambar itu segera menghindar. Takutnya, ikan yang tidak bersalah akan mati di tanganku. Namun, ada juga banyak binatang buas yang menunjukkan sikap bermusuhan. Harus diakui, hujan darah memberi mereka keberanian yang besar.
Sementara itu, di kedalaman pegunungan Dali, suara raungan yang tertekan terus terdengar. Beberapa binatang buas yang lemah segera melarikan diri ke pinggiran pegunungan. Banyak binatang buas yang sudah terbangun, sedang mengumumkan wilayah mereka dengan raungan. Di antara banyak binatang buas, tumbuh sebuah pohon dengan cabang dan daun, yang semuanya berwarna perak putih yang aneh. Di bagian atas pohon, terdapat sebuah buah yang seluruhnya berwarna perak. Buah itu dipenuhi dengan pola halus seperti sambaran petir, dan buahnya yang berkilau. Semua binatang buas yang hadir menatap buah perak dengan tatapan yang membara. Meskipun kemampuan bawaan belum terbuka, tetapi naluri memberitahu mereka, selama mereka menelan buah ini, mereka akan menjadi lebih kuat, menjadi penguasa hutan ini dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, semakin banyak binatang buas atau monyet rendah, atau menggaruk kaki depan mereka dengan gelisah, perlahan-lahan mendekati buah perak itu. Dan di depan semua binatang buas, ada 3 binatang buas yang telah terbangun. Mereka tidak hanya terlihat lebih besar, bahkan aura di sekitar mereka juga menekan. Binatang buas lainnya tidak berani bergerak. Di depan pohon perak, ada seekor babi hutan hitam yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu coklat yang keras. Satu pasang taring kuning yang masih ada bekas darahnya. Di depan babi hutan adalah seekor serigala raksasa berwarna perak. Serigala raksasa itu panjangnya 2 meter. Tatapannya licik, sambil gelisah menggaruk tanah hutan. Dan di mulutnya ada nyala api kecil, yang terus menyemprotkan api ke babi hutan dan serigala perak. Hanya dengan auranya, sudah cukup untuk menakut-nakuti sebagian besar binatang buas. Namun saat ini, mereka semua memiliki tatapan yang sama. Bersama-sama menatap bayangan besar lainnya. Terlihat seekor makhluk setinggi 5 meter. Jantan raksasa yang kekar dan berisi. Duduk di hutan seperti manusia. Tatapan yang garang. Terus-menerus beralih antara babi hutan dan serigala perak. 3 binatang buas terkuat. Saat ini, mereka saling menatap dengan penuh permusuhan. Semua ingin menelan buah perak itu. Menjadi raja hutan. Pertarungan besar akan segera dimulai. Tiba-tiba cahaya di atas buah perak berkedip-kedip. Seketika menarik perhatian binatang buas di sekitarnya. Dia sudah sepenuhnya matang setelah 4 generasi. Akan segera jatuh dari dahan. Kabut putih yang terus-menerus melingkupi mulai berkedip. Pada saat yang berbeda, aroma yang sangat menggoda terus-menerus tercium. Beruang raksasa dan babi hutan. Dan di mata harimau putih, sekejap muncul cahaya serakah. Salah satu binatang buas tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan teriakan. Ia dengan cepat berlari menuju pohon perak. Bahkan menyerang tanpa pandang bulu pada binatang buas yang menghalangi di depannya. Binatang buas lainnya melihat ini juga tidak panik dan memberi jalan. Hampir semuanya berlari ke depan pada waktu yang sama. Beberapa meter dari pohon perak, seekor kelinci dengan panjang tubuh 1 meter. Kelinci putih yang seluruh tubuhnya penuh otot. Dengan mata merah menyala, ia menerobos ke dalam kerumunan binatang buas. Membangun gigi taring yang besar. Menjadi senjata yang tak tertandingi. Ia menusukkan dengan keras ke dalam tubuh binatang buas lainnya. Di bulu putih bersinar kelinci raksasa, tercemar oleh noda merah darah yang mencolok. Ini semakin memicu kebengisannya. Ia mendorong dengan kuat kedua kakinya. Seketika melompat sejauh 4 hingga 5 meter. Tiba-tiba mendarat di atas seekor hewan berwarna abu-abu coklat. Dan ditutupi oleh sisik tebal dari seekor terenggiling. Sebelum penguin bisa bereaksi, 2 gigi taring putih bersih sudah menusuk dengan keras ke dalam tubuhnya. Penguin itu segera mengeluarkan jeritan kesakitan. Sementara itu, sisik-sisiknya beterbangan seperti salju, terbang ke segala arah. Dalam waktu singkat beberapa menit, sisik-sisik keras penguin semua hancur oleh kelinci raksasa putih. Tubuhnya yang berlumuran darah penuh dengan luka. Akhirnya tidak bertahan lebih dari 10 detik dan jatuh dengan keras. Dan kelinci raksasa putih tidak mengurangi kecepatannya. Terus berlari menuju arah pohon perak. Semua binatang buas yang terjebak tidak bisa lolos dari taringnya yang tajam. Di sisi lain, serigala raksasa perak dengan gerakan lincah menghindari serangan babi hutan hitam berkali-kali, sambil menyemburkan api mengerikan dari mulutnya, mengubah sekeliling menjadi sebuah peleburan. Setiap binatang buas yang melangkah masuk ke dalamnya, dalam sekejap, mereka akan terbakar. Seiring berjalannya waktu, di arena, binatang buas sudah mati hampir semuanya. Sebagian besar mati karena saling bertarung. Kecuali beruang raksasa hitam, babi hutan dan serigala raksasa perak. Hanya tersisa 2 sosok yang terluka parah. Bahkan raksasa putih yang awalnya sangat perkasa, saat ini juga terjatuh tidak jauh dari perak. Dalam jarak kurang dari 5 meter. Seluruh tubuhnya sudah terlumuri darah. Dan saat itu, raksasa hitam tiba-tiba berbalik arah. Meninggalkan babi hutan dan serigala raksasa. Seluruh tubuh beruang itu bangkit. Mengayunkan potensi raksasa. Menuju 2 binatang buas yang tidak jauh. Diiringi dengan 2 suara impian yang terdengar bersamaan. Binatang buas itu pun terjatuh. Setelah tidak ada binatang buas lain yang campur tangan. Di arena, hanya tersisa 3 pembunuh terkuat.
Serigala perak menyadari situasi tidak baik. Terus-menerus menggeram ke arah babi hutan hitam. Dan mengambil kesempatan saat babi hutan itu menyerang. Untuk membantu dari samping. Babi hutan hitam segera mengerti. Serigala perak sedang mencari untuk bekerja sama dengannya. Maka ia menurunkan kewaspadaannya. Bersiap untuk bekerja sama dengan serigala perak untuk membunuh beruang hitam terlebih dahulu. Dalam sekejap, dua cahaya melintas. Cakar depan serigala perak yang tajam. Pertama-tama mengenai bahu depan beruang hitam. Namun kulit beruang itu kasar dan dagingnya merah. Cedera kecil itu sama sekali tidak berarti baginya. Babi hutan hitam dengan cepat melancarkan serangan. Menggunakan taringnya yang sangat menakutkan. Langsung menusuk ke luka beruang raksasa. Namun, dalam sekejap, ia terlempar jauh oleh beruang raksasa. Sementara itu, tubuh beruang hitam tiba-tiba membesar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Lengan dan cakarnya berubah menjadi warna emas. Beruang hitam raksasa terus-menerus memukul pohon ke arah serigala raksasa. Seketika, serigala perak besar itu semua tulangnya patah. Tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Babi hutan hitam tiba-tiba merasakan keinginan untuk mundur. Namun tidak menyangka bahwa kecepatan beruang hitam secepat itu. Ketika dia belum sempat bereaksi, cakar besar beruang itu sudah menembus tubuhnya. Setelah mengatasi serigala perak dan babi hutan, beruang hitam raksasa itu langsung mengaum ke langit. Seolah-olah dia adalah raja di gunung ini. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pohon perak. Namun pada saat itu, suara raungan harimau yang menggelegar terdengar di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang. Dia melihat seekor harimau hitam yang berukuran besar. Harimau putih hanya menatap dirinya sendiri. Harimau hitam juga memancarkan aura yang menakjubkan. Dan aku melihat bahwa beruang hitam di depanku juga terkejut. Inilah yang menelan buah sumber petir di kehidupan sebelumnya. Apakah ini raksasa petir kuno? Aku benar-benar kuat. Tapi tetap saja, dia bukan lawanku. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menggunakan amukan kemampuan bawaan. Langsung mengaktifkan keterampilan bawaan amukan. Sambil menggunakan kekuatan es. Hingga menyerang titik lemah beruang hitam. Beruang hitam sudah kehabisan tenaga setelah bertarung berulang kali. Tak bertahan lama, dia pun dibunuh olehku. Aku berdiri sebagai pemenang dengan menginjak raksasa itu. Melihat ke arah buah sumber petir kuno. Aku melolong ke langit, buah sumber petir ini milikku. Seketika, aura seorang raja muncul. Menggetarkan semua binatang buas yang ingin mendekat. Aku tidak menghiraukan kelompok kecil ini. Dengan sikap seorang pemenang, aku melangkah menuju pohon perak. Setelah mengamati buah perak itu, ia pun membuka mulutnya dan menelannya. Dalam sekejap, energi yang mengamuk menyapu seluruh tubuhnya. Energi yang mengamuk itu menerjang ke sana kemari. Binatang buas ini hanya ingin menghancurkan tubuh ini. Aku, harimau Mu Yuan, mati. Menggigit gigi dengan erat. Beradaptasi dengan dampak yang dibawa oleh buah sumber petir. Perlahan-lahan, seluruh tubuhnya tertutup oleh lapisan cahaya petir. Di dalamnya, kilatan listrik seperti ular kecil. Seolah-olah memiliki kehidupan, bergerak di seluruh tubuh. Tubuhnya juga perlahan-lahan menjadi lebih kuat dengan bantuan buah sumber petir. Sementara itu, di ruang rapat ibu kota, seorang pencatat muda yang mengenakan seragam militer, memegang buku catatan, dengan ekspresi tenang. Di hadapnya, ada beberapa pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Mereka duduk tegak dan serius, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Saat itu, seorang pria tua yang mengenakan Zongshan suit masuk ke dalam. Pejabat yang memimpin menunjukkan senyuman. Ia melambaikan tangan memberi isyarat kepada orang tua untuk duduk. Setelah semua orang duduk, ia menatap orang tua dari Zongshan. Wajahnya kembali serius. Profesor Xia, bagaimana penelitian tentang tugas yang dipercayakan kepada kalian? Ceritakan kepada semua orang. Oke, Komandan. Orang tua itu bernama Xia Xinyu. Ia adalah ahli penelitian biologi terkemuka di Tiongkok. Xia Xinyu berhadapan. Mengangkat matanya, setelah penelitian ditemukan. Hujan darah ini memberikan kepada seluruh dunia, membawa jenis energi misterius. Justru energi inilah memberikan kekuatan luar biasa kepada binatang buas dan hewan peliharaan. Kami akan menyebut energi misterius yang dibawa oleh hujan darah ini. Sementara ini dinamakan tingkat 0. Setelah diserap oleh makhluk hidup, dapat meningkatkan kualitas fisik, memperkuat daging dan darah, telapak tangan dan beberapa perwira militer parubaya lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua tampak saling menatap. Mereka adalah penganut materialisme yang teguh. Tentu saja tidak percaya pada hal-hal yang tidak nyata seperti ini. Tangan kekuatan dewa terdiam sejenak. Jadi, apakah kamu bisa menangkap energi spiritual ini? Atau bisa dikatakan, dia ada dalam cara seperti apa? Xia Xinyu menggelengkan kepala. Dengan wajah penuh penyesalan selama proses penelitian, kami menemukan bahwa energi spiritual memang ada. Tapi saat ini tidak terlihat dan tidak dapat diraba. Jika bukan karena beberapa subjek eksperimen terpengaruh oleh energi spiritual, mengalami perubahan.
tidak mungkin ditemukan begitu cepat. Dan binatang buas yang kuat dan sehat. Dalam penyerapan energi spiritual jauh lebih unggul dibandingkan manusia. Kami memilih beberapa prajurit yang terkena hujan darah. Dibandingkan dengan prajurit normal. Ditemukan bahwa kekuatan mereka meningkat 3 kali lipat. Dan yang lebih menakutkan adalah, seekor domba yang telah dimandikan oleh hujan darah. Tidak hanya menjadi brutal. Dan dapat dengan mudah melukai seorang prajurit. Tulang patah. Ketika Xia Xinyu mengucapkan kata-kata ini, sebuah kilasan ketakutan melintas di matanya. Jadi saya pikir, energi spiritual mempengaruhi semua makhluk, terutama memberikan peningkatan besar pada binatang buas. Jika tidak segera menemukan cara untuk mengendalikan situasi, masa depan manusia akan berbahaya. Tiba-tiba seorang perwira tertawa keras. Profesor Xia, jika benar seperti yang kamu katakan, apakah binatang buas yang bermutasi ini masih bisa lebih hebat dari senjata api? Ya, meskipun mereka diperkuat oleh energi spiritual, tapi mereka tetap saja binatang buas. Di hadapan manusia, mereka tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa perwira menganggap Xia Xinyu berlebihan. Xia Xinyu juga tahu, hanya dengan kata-kata tidak mungkin membuat beberapa orang bahagia. Jadi dia memberi isyarat kepada seorang peneliti untuk memutar bukti di lokasi. Dalam video, sebuah tim bersenjata sedang bertarung melawan seekor ular raksasa emas. Yang mengejutkan adalah, ular raksasa emas itu sama sekali tidak takut pada peluru. Dan setelah menelan beberapa orang, ia pergi dengan anggun. Ruang rapat seketika menjadi sunyi senyap. Beberapa perwira yang melihat pemandangan ini semua menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan. Sebuah pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Kalian sekarang mengerti betapa mendesaknya situasi ini, kan? Xia Xing dengan ekspresi serius dan nada yang mendalam. Kata-kata ini keluar. Sekumpulan perwira semuanya tampak serius dan tidak berbicara. Perubahan ini sudah sepenuhnya melampaui imajinasi mereka. Bahkan melampaui kendali mereka. Senjata dengan daya hancur biasa sudah tidak mampu memberikan kerusakan pada yang rentan. Profesor Xia, masalah ini seharusnya masih ada kemungkinan untuk dihentikan, kan? Saat itu, perwira yang pertama kali mengejek, bertanya dengan hati-hati, sambil meminta maaf atas ketidakadilan yang baru saja terjadi. Xia Xinyu melambaikan tangannya. Saat ini, kami sementara tidak bisa menghentikan esensi binatang buas. Karena ini memang merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Peristiwa mendadak. Sekarang kami hanya bisa mencari cara untuk meningkatkan kekuatan manusia. Kalian juga telah melihat data penelitian tentang hujan darah ini. Kesempatan bagi binatang buas juga merupakan kesempatan bagi manusia. Tinggal lihat siapa yang bisa menjadi yang terkuat terlebih dahulu. Para perwira militer yang berbicara dengan bahasa klasik tampak terkejut. Profesor Xia mendengar apa yang kamu katakan. Seharusnya sudah memikirkan solusi. Caranya sangat sederhana. Mengorganisir orang untuk pergi ke alam liar. Memburu binatang buas yang telah berevolusi. Mengirim profesional untuk mengikuti dan mengekstrak darah mereka. Dengan demikian, menemukan cara untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan manusia. Namun perlu diperhatikan bahwa, orang biasa tidak boleh langsung menelan daging dan darah mereka. Harus melalui proses pengolahan. Jika tidak, perubahan yang tidak terduga akan terjadi. Sementara itu, cahaya petir yang menyelimuti tubuhku telah menghilang. Energi buah sumber petir telah sepenuhnya aku serap. Aku menatap dengan semangat pada sepasang cakar rubah. Terlihat kilatan petir bersinar di atas cakar rubah, dan tampak lebih berbahaya dibandingkan petir biasa. Ini adalah setelah menelan buah petir jauh, mendapatkan kemampuan baru penguasaan petir. Seiring dengan pikiran saya bergetar halus, melekat pada cakar harimau. Petir di atasnya melesat dengan ganas, langsung menembus sebuah pohon besar yang bisa dipeluk 3 orang. Saya sangat puas dengan ini. Kemudian, mengalihkan pandangan ke lautan mayat beruang hitam raksasa. Setelah beruang hitam raksasa ini dimandikan oleh hujan darah, terbangun dengan kemampuan khusus. Daging dan darahnya semakin luar biasa. Sudah bukan makhluk biasa lagi. Dan di dalam tubuhnya masih ada kemampuan yang belum lenyap. Menunggu untuk dinikmati. Kekuatan beruang petir di kehidupan sebelumnya sangat mengejutkan. Selain kekuatan petirnya yang sangat mematikan, dia juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat aneh, perubahan Fajra. Setelah menggunakan perubahan Fajra, tubuhnya dapat memasuki keadaan tak terkalahkan. Serangan biasa sulit untuk menembus pertahanannya. Sekarang hanya perlu menelan inti kemampuan beruang hitam dan saya bisa mendapatkan kemampuan perubahan Fajra. Begitu dikatakan, langsung dilakukan. Saya mengayunkan cakar harimau yang besar. Hanya terus-menerus di atas mayat beruang hitam. Akhirnya setelah mencari lama, di bagian jantung beruang hitam, saya menemukan sepotong sungai emas kemampuan. Saya tidak ragu sedikit pun dan langsung menelannya. Seketika, energi besar mengalir dalam tubuh saya. Perasaan lega membuat saya tidak bisa menahan diri untuk melolong ke langit. Setelah mencerna penguasaan petir, kekuatan diri sendiri sudah mencapai puncak tahap menengah.
Sekarang setelah menelan inti kemampuan beruang hitam, kekuatan langsung meningkat ke tahap akhir tingkat 1. Bahkan, kualitas fisik dan aspek lainnya juga meningkat beberapa kali lipat. Saat ini, panjang tubuh saya sudah mencapai 10 meter. Di seluruh hutan, benar-benar merupakan keberadaan yang seperti makhluk raksasa. Saya tidak sabar untuk menggunakan kemampuan yang baru saja didapat. Perisai Vajra seketika diselimuti oleh lapisan emas di seluruh tubuh. Cakar rubah itu langsung berubah menjadi cakar emas. Menjadi sangat keras. Pikiran saya bergetar halus. Menuju ke sebuah batu besar di samping saya. Batu besar itu seketika hancur berkeping-keping di hati saya. Saya langsung terbangun. Perubahan Vajra meskipun hanya satu kemampuan. Namun pada tahap ini sangat berguna. Dengan tubuh yang keras seperti Vajra. Bahkan jika menghadapi pembunuh yang lebih kuat dari diri sendiri. Masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Setidaknya cukup untuk meledakkan diri. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Saya langsung waspada. Melihat ke arah suara itu berasal. Terlihat beberapa helikopter muncul di atas pegunungan. Dan tampaknya sedang mencari sesuatu. Melihat itu, saya sedikit merunduk. Namun di dalam hati saya, gelombang besar muncul. Secara logika, manusia tidak mungkin datang secepat ini. Atau apakah karena reinkarnasi? Jalur asli telah berubah. Saat saya merenungkan hal ini, beberapa helikopter semuanya melayang di udara. Kemudian satu persatu tentara bersenjata lengkap turun mengikuti tali. Hatiku langsung terkejut. Jangan-jangan mereka datang untukku. Meskipun aku melarikan diri dari kebun binatang setelah membunuh harimau putih, tapi tidak sampai menimbulkan keributan sebesar ini. Saat ini, sekelompok tentara bersenjata lengkap mulai muncul. Maju ke depan. Di belakang mereka ada dua peneliti. Tadi, mereka melihat sepotong hitam yang bergerak di hutan. Tapi setelah benar-benar masuk ke dalam hutan, tidak ada penemuan apapun. Komandan yang memimpin selalu merasa tidak tenang. Dia menoleh melihat kedua peneliti. Setelah beberapa saat, Profesor Li mendekat. Asisten Huang, lebih baik kalian pergi dulu. Tempat ini tidak aman. Profesor Li melambaikan tangan, kami akan berhati-hati. Lagi pula masih ada banyak orang yang melindungi kami. Tidak akan ada bahaya. Melihat bahwa upaya untuk mencegah tidak berhasil, pejabat pemimpin hanya bisa menyerah dan melanjutkan perjalanan. Kapten, saya punya situasi tertentu. Tiba-tiba suara rekan tim terdengar dari alat komunikasi. Pejabat itu segera memberi isyarat dan menghindar ke kiri. Dengan cepat, semua orang menyadari seekor babi hutan setinggi hampir 2 meter. Babi hutan besar sepanjang 4 meter. Babi itu berlari dengan suara mendengus. Akan menyerang formasi dan membuka tembakan. Wajah pejabat itu berubah drastis. Dia segera memberikan perintah. Seketika suara tembakan yang pada terdengar di hutan. Satu persatu peluru yang sama warna tetapi tajam. Terus jatuh hampir memenuhi area. Namun, yang membuat mereka ketakutan adalah babi hutan itu tiba-tiba mengaum setelah ukurannya kembali membesar. Dan di tubuhnya muncul lapisan kulit kuning tanah yang tebal. Dia menghadapi hujan peluru. Mengincar salah satu dari tim dan menerobos ke sana. Suara jeritan tajam langsung terdengar. Terlihat 3 tentara langsung terlempar oleh babi hutan. Belum mendarat, sudah memuntahkan banyak darah segar. Bunuh dia untukku. Perwira itu berteriak keras dengan mata merah. Dia bahkan memimpin dengan berani di depan. Bersumpah akan menghancurkan binatang ini menjadi saringan. Para prajurit lainnya juga bekerja lebih keras. Melampiaskan kebencian dan kemarahan atas kematian rekan. Semua dikeluarkan. Namun babi hutan mengabaikan peluru-peluru ini. Dia mengubah arah serangannya. Sekali lagi melancarkan serangan. Di dekat sana, saya menyaksikan pemandangan ini. Dalam hati saya merasa kasihan pada mereka yang benar-benar sial. Jika itu adalah binatang buas lainnya, mereka mungkin sudah berhasil. Tapi kebetulan yang mereka temui adalah babi hutan. Babi hutan itu mengenakan pelindung kulit kuning tanah. Jelas sekali bahwa ia telah membangkitkan kemampuan pertahanan elemen tanah. Meskipun babi hutan ini hanya berada di tahap awal tingkat 1. Namun, berkat kemampuan pertahanan yang luar biasa, ia sudah dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman peluru. Saya menggelengkan kepala. Tidak terlalu optimis dengan tindakan penangkapan kelompok ini. Dan bahkan jika bisa membunuh babi hutan ini, kelompok tentara ini juga akan mengalami banyak korban. Apakah mereka bisa hidup untuk meninggalkan pegunungan Dali juga menjadi pertanyaan. Semuanya adalah masalah. Tapi semua ini sekarang tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan muncul untuk membantu kelompok manusia ini. Sebelum memiliki kekuatan mutlak, saya bahkan tidak akan muncul di pandangan manusia. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai manusia, tentu saja harus mencari cara untuk bertahan hidup di mulut binatang buas. Tapi sekarang terlahir kembali sebagai harimau. Dengan pengalaman sebagai manusia di kehidupan sebelumnya, saya sangat mengerti apa yang disebut sebagai bukan saya. Suku bersatu dalam tujuan. Bagaimanapun juga, bergaul dengan manusia adalah hal yang sangat berbahaya. Saya tidak ingin mati sekali lagi. Kapten, kulit babi hutan ini terlalu tebal.
Peluru kami sama sekali tidak bisa menembusnya. Kita harus mencari cara untuk mundur. Saat itu, seorang tentara di hutan berteriak di samping perwira. Namun, perwira dengan mata merah sama sekali tidak mendengarkan sarannya. Beri saya cara untuk mengarahkan ke matanya. Para prajurit lainnya pun tidak berkata-kata lagi. Mereka semua menggigit gigi mereka dan terus menembaki babi hutan. Namun babi hutan ini memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Selain itu, ukurannya yang besar membuat gerakannya sangat sulit diprediksi. Sangat sulit untuk mengarahkan tembakan ke bagian matanya yang terkelupas. Saat itu, seorang prajurit tampaknya tidak tahan lagi dengan pembunuh yang mengerikan ini. Dia berteriak keras dan tiba-tiba menyerang babi hutan. Saat babi hutan membuka mulutnya yang lebar, dia menekan pelatuk dengan kuat, ingin mati bersamanya. Sementara itu, saya berencana untuk meninggalkan tempat ini. Karena militer telah memfokuskan perhatian mereka pada pegunungan Dali. Dan bantuan petir yang paling berharga di tempat ini. Negara telah ditelan oleh dirinya sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tetap tinggal. Dan mungkin kapan saja, saya akan bertemu dengan tentara yang sudah siap. Begitu memikirkan hal ini, saya segera berbalik dan berlari dengan cepat. Tujuannya adalah pegunungan lainnya. Seni spiritual Tianyuan di Gunung Dahuang. Seni spiritual Tianyuan adalah salah satu pohon harta yang sangat terkenal di antara banyak bakat dan harta. Ini adalah jenis pohon harta yang sangat terkenal. Banyak kekuatan di kehidupan sebelumnya berjuang untuk memperebutkannya. Mereka bertarung hingga berdarah-darah. Hanya karena buah yang dihasilkannya memiliki efek yang sangat luar biasa. Dapat membantu binatang buas mempercepat proses pemurnian. Meningkatkan kekuatan binatang buas dengan cepat. Dan tidak memiliki efek samping. Selain itu, ia akan berbuah setiap tahun. Sepenuhnya dapat diandalkan untuk menciptakan banyak binatang buas yang kuat. Di kehidupan sebelumnya, seekor binatang buas raja, Raja Singa Ungu. Justru karena menguasai seni spiritual Tianyuan, ia menjadi penguasa Gunung Dahuang. Kemudian, ia bahkan membentuk sebuah legiun binatang buas yang kuat. Menjadi mimpi buruk bagi banyak manusia. Hidup kembali. Tentu saja, saya juga ingin menjadi penguasa di suatu tempat. Dan seni spiritual Tianyuan ini adalah kunci untuk mewujudkan ambisi besar di masa depan. Memikirkan hal ini, saya mempercepat langkah saya lagi. Seni spiritual Tianyuan di kehidupan sebelumnya. Lahir sekitar 1 bulan setelah itu. Saya sekarang memiliki kesempatan penuh untuk mendapatkannya. Kau binatang buas, aku akan membunuhmu. Di sisi lain, seorang perwira berteriak, menggunakan sisa peluru. Semuanya dimasukkan ke dalam tubuh babi hutan. Mereka telah bertarung dengan susah payah hingga sekarang. Dari lebih dari 30 rekan yang awalnya, sudah banyak yang tewas. Mayat-mayat tergeletak di sekitar dengan acak. Bahkan beberapa mayat rekan tidak lagi berbentuk manusia. Menghadapi kerugian yang begitu mengerikan, perwira itu hampir gila. Namun, akal sehat yang tersisa membuatnya sadar. Harus membunuh babi hutan di depannya. Hanya pertempuran yang selamat yang memiliki harapan untuk bertahan hidup. Untungnya, barusan ada seorang rekan prajurit mati di mulut babi hutan. Membuka celah. Mereka bisa sedikit demi sedikit menghabiskan kekuatan babi hutan ini. Akhirnya berhasil membunuhnya. Kapten sudah mati. Semuanya sudah mati. Seorang prajurit yang penuh darah datang di samping perwira. Di depan banyak batu nisan, Xiao Qin. Kakak ketiga, mereka semua sudah mati. Semua mati di tangan binatang ini. Perwira mendengar kata-kata itu langsung kehilangan semangat. Dia menatap kosong kepada 5 orang yang tersisa di sampingnya. Suaranya serak, apakah binatang itu sudah mati? Di depan mereka, babi hutan itu sudah terjatuh dalam keheningan Lingbi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan lubang peluru yang halus, terutama di sekitar mulutnya. Daging dan darahnya hampir membusuk. Kapten, dia sudah mati. Prajurit menggenggam senapan dengan erat. Kebencian yang kuat membuatnya hampir kehilangan akal. Dia akan memotong biang keladi ini menjadi daging cincang. Mati sudah baik. Perwira menghela napas panjang. Berusaha menenangkan diri. Semua, tahan sebentar lagi. Pertama, kirim saudara-saudara kembali ke helikopter untuk membawa mereka pulang. 5 tentara yang tersisa mengangguk diam-diam. Mengikat mereka di samping rekan yang telah tiada. Dikirim ke helikopter. 2 helikopter yang tersisa bertanggung jawab untuk mengangkut babi hutan. Semua, cepat. Sepertinya ada sesuatu di depan. Jika tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Pada saat itu, seorang pilot helikopter tiba-tiba berbicara panik. Perwira Wensheng mengangkat kepala dan melihat. Tiba-tiba melihat pupilnya menyusut. Terlihat bayangan besar tiba-tiba muncul dari ufuk. Mengisi udara dengan reaksi helikopter yang tidak menunggu. Beberapa bilah angin segera menyusul. Langsung mengenai helikopter. 3 helikopter hancur dan meledak. Menggulung puing-puing helikopter. Terbang ke segala arah. Binatang, pergi dan mati. Perwira mengaum dengan marah. Senapan serbu di tangan terus-menerus menembaki bayangan hitam. Itu adalah seekor burung raksasa. Setelah dia menghancurkan helikopter, seorang asisten
cakar raksasa yang tajam. Langsung menangkap perwira dan 5 prajurit lainnya. Dalam perjalanan ke udara, dia menghancurkan mereka menjadi daging cincang. 3 hari kemudian, saya telah sepenuhnya meninggalkan kota Jianghai. Tiba di sebuah daerah pegunungan yang terpencil. Berlari terus-menerus selama 3 hari. Akhirnya saya merasakan sedikit kelelahan. Namun, saat saya bersiap untuk berhenti dan beristirahat, tiba-tiba, suara tembakan yang padat datang dari dekat. Saya segera bangkit. Mata harimau yang tajam waspada mengawasi sekeliling. Mendengar suara dari tempat tembakan meledak. Masih ada jarak dari sini. Setelah berpikir selama 3 detik, saya memutuskan untuk pergi dan memeriksa. Tak lama kemudian, saya keluar dari daerah pegunungan. Tiba di sebuah lereng yang landai. Melihat ke sekeliling, ada sebuah desa kecil di kejauhan. Di pintu masuk desa kecil, dengan 3 huruf besar yang mencolok, Kota Buaya. Di atasnya ada patung buaya yang tampak hidup. Namun saat ini, kota kecil itu sudah kacau balau. Banyak buaya raksasa berada di dalamnya. Salah satu buaya terbesar di antara mereka memiliki panjang tubuh mencapai 10 meter. Di kelompok buaya, sekelompok manusia bersenjata sedang menembak dengan gila, melawan serangan buaya. Namun, saat ini, kelompok ini hampir berada di ujung tanduk. Melihat buaya raksasa sepanjang 10 meter itu, saya tiba-tiba teringat beberapa hal. Orang ini adalah jagal haus darah. Alasan kota kecil ini dinamai setelah buaya adalah karena ini adalah tempat khusus untuk membudidayakan buaya. Kota kecil. Setiap hari, banyak buaya setelah disembelih dikirim ke seluruh penjuru negeri, atau menjadi makanan di meja makan, atau berubah menjadi sepatu kulit, tas, dan makanan lainnya. Oleh karena itu, setelah manfaat usus di kota krokodil, selalu memperluas skala budidaya. Namun tidak disangka, sebuah bencana ikan cod membawa bencana besar bagi kota ini. Untuk peternakan darah yang tiba-tiba muncul. Di dalamnya, banyak buaya mengalami evolusi. Yang terkuat di antaranya adalah seekor buaya bernama jagal haus darah. Makhluk ini memiliki darah yang unggul. Setelah hujan darah, terbangun kemampuan haus darah dan amuk kemarahan. 2 kemampuan bakat. Haus darah dan kemampuan menelan miliknya agak mirip. Hanya saja, memanfaatkan penyerapan darah untuk membantu pertumbuhan dirinya. Amuk kemarahan akan mengumpulkan lapisan pelindung kemarahan di sekelilingnya dan menerapkan kemampuan ini. Semakin marah, semakin kuat pertahanannya. Meskipun keduanya hanya kemampuan bakat tingkat 1. Namun, di kehidupan sebelumnya, jagal haus darah memang mengandalkan kedua kemampuan ini untuk menunjukkan kekuatan setara dengan binatang buas raja yang biasa saja. Singkatnya, ini adalah sosok yang sangat sulit dan kuat. Di kehidupan sebelumnya, ketika ia marah, ia membantai beberapa desa manusia berturut-turut. Hal ini menyebabkan desa-desa tersebut selalu diselimuti oleh aura darah yang menakutkan. Tindakan ini menciptakan reputasi yang mengerikan di dunia manusia. Gelarnya juga berasal dari sini. Saya berdiri diam di lereng yang landai, menatap medan perang antara manusia dan binatang buas tanpa berkata-kata. Saat ini di desa, jagal haus darah dan sisa-sisa buaya masih melanjutkan pembantaian. Tim bersenjata manusia itu hampir kehabisan amunisi. Suara tembakan pun semakin jarang. Sementara itu, jumlah manusia yang dibunuh oleh buaya semakin banyak, terutama di sekitar jagal haus darah. Mayat manusia hampir menumpuk satu lapis demi satu lapis. Mayat-mayat ini semua telah menjadi kering dan pucat. Tidak terlihat sedikit pun warna darah. Ini adalah perang yang tidak memiliki ketegangan sama sekali. Namun pikiranku tertuju pada hal lain. Kemampuan menelan saya sendiri. Pada akhirnya, itu seperti hulun menelan pahat. Fungsi terbesarnya adalah menelan kemampuan binatang buas lainnya untuk digunakan bagi diri sendiri. Namun masih ada kekurangan. Jika bisa menggabungkan seni haus darah jagal haus darah dengan kemampuan menelan saya sendiri, mungkin akan terjadi perubahan yang tak terduga. Memikirkan hal ini, saya tanpa ragu berjalan menuju kota kecil krokodil. Pemandangan kemewahan kota kecil itu sudah tidak ada lagi. Di kedua sisi jalan, pintu toko yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam toko, suasananya kacau balau. Manusia yang tinggal di sini saat ini sedang melarikan diri ke sana kemari dengan panik. Di tengah alun-alun kota kecil, para penyintas yang selamat dari serangan binatang buas berkumpul bersama dengan tatapan ketakutan. Di luar mereka, terdapat pasukan bersenjata yang datang untuk mengevakuasi kerumunan. Alun-alun dipenuhi dengan aroma darah yang menyengat. Di sekitarnya terdapat warna merah cerah yang menyilaukan. Di luar kelompok ini, berkeliaran banyak buaya besar dan kecil. Pada antarmuka, potongan tubuh manusia dan buaya berserakan di mana-mana. Bahkan banyak yang sudah diinjak-injak. Sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah itu milik manusia atau milik buaya. Saat itu, tiba-tiba seseorang berteriak sambil mundur dengan panik.
Seorang anggota bersenjata di dekatnya melihat kejadian itu. Mengabaikan hal lainnya. Ia segera mengangkat senjata. Lalu menembaki ke arah suara teriakan. Meskipun ia berhasil membunuh buaya yang menyerang penyintas itu. Namun, gigi tajamnya sebelum mati masih menggigit betis seorang wanita dengan erat. "Mama, aku sangat takut." Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun menangis tanpa henti. Terus-menerus bersembunyi di pelukan ibunya. Suara tangisan putus asa terus-menerus terdengar dari kerumunan. Keputusasaan karena ketakutan di antara orang-orang menyebar di bawah tekanan tinggi di dalam kerumunan. Beberapa orang langsung mengalami keruntuhan setelah teriakan yang keras. Tanpa senjata, menerobos ke dalam kelompok buaya. Matanya sudah memiliki tanda kematian. Sekelompok binatang buas. "Aku akan melawan kalian." Setelah teriakan putus asa, ada keheningan yang ekstrim. Beberapa penyintas yang tenggelam dalam kelompok buaya belum berjuang. Langsung ditelan oleh mulut besar yang berdarah. Penyintas yang tersisa dengan putus asa mengerut menjadi satu kelompok. Bergantung pada sisa 10 orang personel bersenjata. Melindungi mereka. Suara tembakan terus-menerus terdengar di arena. Setelah jeda sejenak, suara itu kembali terdengar. Saat itu, menceritakan ketahanan manusia. Sejumlah belasan personel bersenjata mengarahkan senjata mereka ke jagal haus darah. Menembak secara gila-gilaan. Mereka semua mengerti. Hanya dengan mengatasi buaya terkuat ini, barulah bisa mengatasi bencana hari ini. Jagal haus darah memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Peluru biasa tidak dapat melukai pelindung kulitnya yang kokoh. Namun, masih ada beberapa peluru yang mengenai dengan sudut yang cerdik. Mengenai perutnya. Mengeluarkan percikan darah. Jagal haus darah yang merasakan sakit tiba-tiba membuka mulut dan mengaum dengan marah. Sambil menggunakan keterampilan bakatnya, amuk kemarahan. Dalam sekejap, mengumpulkan lapisan pelindung berwarna darah yang tebal di sekeliling tubuhnya. Seketika, semua peluru ditangkap oleh pelindung berwarna darah. "Kapten, orang ini terlalu aneh. Kita sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Bagaimana kalau kita mundur?" Seorang anggota tim yang kehabisan peluru berteriak kepada kapten. "Jika terus begini, kita hanya akan dihabisi olehnya. Kita harus mencari cara untuk mengatasi binatang ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari cara?" Tanpa menunggu kapten mengingat, seorang anggota tim lainnya berteriak dengan putus asa. "Sudah lama kita bertempur. Dia masih hidup dan bergerak lincah. Peluru kita tidak memberikan ancaman sedikit pun padanya. Jika ada cara, kita tidak akan sampai pada titik ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Kapten melihat anggota tim yang berjuang mati-matian. Mereka hampir terbakar oleh tekanan yang besar. Dia langsung berteriak, "Cukup! Diamlah sedikit. Apakah ini waktu untuk bertengkar?" Dia menatap dengan tatapan garang. Saat pandangannya jatuh pada sekelompok orang yang selamat, ada seberkas kelembutan yang muncul, tapi segera menghilang. Hematlah penggunaan peluru. Binatang ini memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal, tapi sulit untuk memberikan luka padanya. Ketika dia membuka mulutnya, masukkan semua peluru ke dalamnya. Suara tembakan kembali meledak. Kapten menoleh. Terakhir dia melihat sekeliling orang-orang yang tidak berdaya. Saat dia berbalik, ada setetes air mata yang mengalir di sudut matanya. Dia dengan cepat melemparkan sebuah granat. Saat ledakan terjadi, dia berteriak keras dan mengeluarkan bom asap. "Granat kilat, kita cepat mundur." Saat itu, saya berdiri tidak jauh dan mengamati secara diam-diam. Tidak menyerang secara sembarangan. Jagal haus darah dalam keadaan sangat marah. Kekuatan amuk kemarahan sangat besar. Sama sekali tidak boleh bertarung dengannya saat ini. Jika tidak, hanya diri sendiri yang akan menderita. Beberapa petugas bersenjata di alun-alun merasa tidak tega. Saat mundur, dengan bantuan perlindungan dari bom asap, dia dengan cepat menarik beberapa rekan, membawa mereka untuk mundur bersama. Orang-orang lainnya melihat situasi itu. Mereka semua panik mengikuti pergerakan petugas bersenjata. Kapten melihat situasi itu merasa sedikit malu dan menundukkan kepala. Namun segera berbalik, untuk menjemput orang-orang yang tidak bersenjata. Dengan perlindungan dari granat asap, tim bersenjata membawa satu-satunya penyintas yang tersisa. Segera mundur. Ketika asap mulai menghilang, di alun-alun hanya tersisa buaya yang berkeliaran tanpa tujuan. Jejak manusia sudah tidak terlihat. Jagal haus darah melihat ini langsung mengangkat kepala dan mengaum marah. Namun tidak menemukan tempat untuk pergi. Semua kemarahan lenyap. Serangan dari luar. Amuk kemarahannya juga perlahan-lahan kehilangan efek. Akhirnya sedikit demi sedikit menghilang. Melihat lebih dekat, jagal haus darah penuh dengan luka. Dan dengan setiap napas, darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Meskipun amuk, teknik ini memberinya pertahanan yang sangat besar. Namun kini dia hanya menjadi pembunuh tingkat 1. Tidak dapat sepenuhnya menahan senjata api manusia. Melihat ini, cahaya dingin berkilau di mataku. Dengan mengeluarkan raungan, aku langsung menerjang tanpa ragu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil nyawanya saat dia sedang sakit.
Aku merendahkan tubuhku, mengelilingi jagal haus darah yang penuh luka. Dia mondar-mandir. Aura pembunuh yang kuat memancar dari tubuhku. Jagal haus darah merasakan niat bunuhku. Seketika dia terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Dia sudah terluka parah, terutama di bagian perut yang penuh dengan lubang peluru. Saat ini, satu-satunya cara adalah menyembunyikan perutku, agar tidak mengekspos kelemahan ini. Sayangnya, aku sudah kehilangan seluruh proses pertarungan. Oleh karena itu, aku tidak mengerti tindakan buruknya sekarang. Namun demi kehati-hatian, selama itu, aku tidak langsung menyerang, melainkan terus-menerus berkeliling di sekitarnya, mencari kesempatan untuk satu serangan mematikan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, jagal haus darah tampak sedikit gelisah. Dia menggeram sekali lagi dan menggunakan amuk kemarahan. Dia berkata telah memberikan diri sendiri lapisan tambahan. Perisai berwarna darah yang berat. Ingin memanfaatkan ini untuk mencari sedikit kesempatan melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin aku tidak bisa menebak pikiran kecilnya ini? Aku menggeram dengan marah. Langsung menggunakan teknik kegilaan dan perubahan Fajra untuk menyerang. Diiringi dengan suara yang sangat besar. Jagal haus darah seketika terlempar jauh ke arah pohon. Perisai darah di tubuhnya bahkan tergores dengan beberapa luka. Dia seketika terkejut luar biasa. Dalam pertempuran pertama, dia ternyata berada di posisi yang tidak menguntungkan. Aku terus bergerak mengelilinginya tanpa henti. Melihat bahwa amuk kemarahannya tidak banyak berpengaruh di hadapanku. Dia langsung mengubah strategi pertempuran. Dia menggeram dan melompat ke depan, sambil membuka mulut besar berwarna darahnya dan menyerang kaki depanku. Kata-kata pedang. Kaki belakangku mendorong kuat dan langsung melompat ke udara. Sementara itu, cakar harimau yang besar langsung menghantam wajahnya. Sebuah rasa pusing yang sangat kuat. Seketika membuat jagal haus darah terhenti gerakannya. Saat jatuh ke tanah, bahkan memperlihatkan luka di perutnya. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat keluar. Cakar tajam harimau langsung menyerang luka di perutnya. Dengan kilauan dingin yang melintas, perut jagal haus darah seketika robek. Beberapa luka terbuka. Dan seiring dengan gerakannya, terlihat samar organ dalam yang lebih dalam. Dia kembali mengaum dengan marah. Sepertinya ingin memberi semangat pada dirinya sendiri. Namun suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Hanya dari segi semangat, dia sudah kalah jauh. Meskipun saya berhasil dengan satu serangan, namun saya tidak mengejar kemenangan, melainkan terus berputar di sekitar jagal haus darah. Karena jagal haus darah sangat licik. Meskipun baru saja melukai perut lawan, tapi juga mungkin dia sengaja menunjukkan celah untuk menarik dirinya sendiri ke dalam perangkap. Sementara itu, jagal haus darah terus mengangkat kepalanya. Seluruh ototnya tegang, siap untuk melancarkan serangan balik kapan saja. Namun juga karena itu, darah yang keluar masuk dari tubuhnya semakin banyak. Dimanapun dia pergi, meninggalkan jejak darah yang jelas. Menyadari bahwa situasi semakin tidak menguntungkan baginya, jagal haus darah mengaum dengan marah. Mulai menelan di samping mayat manusia dan buaya yang berserakan, memulihkan tenaga dan darah. Melihat ini, saya langsung terkejut. Tidak berani lagi untuk bersikap ragu. Mengeluarkan raungan, dia melompat maju dengan ganas. Saat ini, seranganku seperti suara petir. Tiba-tiba meledak. Cakar rubah sejauh 1000 mil. Langsung menembus perut jagal haus darah. Segera setelah itu, membuka mulutnya yang besar penuh darah. Menggigit erat tenggorokannya. Jagal haus darah segera mengeluarkan teriakan menyedihkan. Kemudian perlahan-lahan tidak ada suara lagi. Tubuhnya yang besar berubah menjadi tumpukan daging mati. Heng Chen berada di alun-alun kota tanpa suara. Krokodil lainnya segera melarikan diri saat melihatnya. Akhirnya mati. Saya mengayunkan cakar rubah. Langsung menggores tubuh jagal haus darah. Mengambil sebuah kemampuan merah. Dan tanpa ragu-ragu langsung menelannya. Energi yang besar membuat saya tidak bisa menahan teriakan puas. Sambil menggunakan kemampuan menelan untuk cepat mencerna. Beberapa saat kemudian berhasil mendapatkan kemampuan seni haus darah dan amuk kemarahan. Seluruh tubuh memancarkan aura seorang raja. Melihat tubuh jagal haus darah, saya langsung membuka mulut besar yang berdarah. Mulai menelan daging dan darahnya. Setelah kenyang, saya meninggalkan kota krokodil. Terus melangkah menuju arah gunung dahsyat. Setengah hari kemudian, sekelompok pasukan bersenjata kembali datang. Semua orang membawa peluncur roket dengan penuh percaya diri. Namun, ketika mereka tiba di alun-alun kota kecil, pemandangan di depan mata membuat mereka ternganga. Sementara itu, saya sudah berada di sebuah daerah pegunungan. Saat saya ingin berhenti sejenak untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara aneh yang lembut dari kejauhan.